Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mendengarkan program Bible and Coffee ini sebagai perenungan firman Tuhan, karena kita bersyukur ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita dapatkan kekuatan dalam kita menjalani hari-hari hidup kita. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, ada pengharapan yang kita temukan, karena hidup ini tidak mudah. Itu sebabnya kita perlu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada hari ini, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Kami bersyukur, sungguh kalau bukan karena Tuhan, maka kami tidak ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua kami sadari karena pemeliharaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena pembelaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami kembali rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami, tuntun kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran, kami mengetahui akan kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kami. Sampaikan sesuatu bagi kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali ketika Yakub pergi lari dari Esau, lari dari keluarganya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, maka dalam perjalanan Yakub beristirahat dan kemudian dia tertidur dalam Kejadian pasal 28. Dan ketika dia tertidur, maka Yakub pun bermimpi bagaimana dia lihat ada sebuah tangga yang didirikan yang ujungnya sampai ke langit. Maka ada malaikat Allah naik turun di tangga itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan ketika Yakub bangun, Yakub sadar bahwa sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Di dalam Kejadian pasal 28 ayat 16, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah Yakub, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, seringkali dalam kehidupan iman kita tidak menyadari bahwa Tuhan hadir. Sekalipun kita mengalami pergumulan, sekalipun kita mengalami tantangan yang mungkin kita bilang, Tuhan ini udah terlalu berat buat hidup saya, Tuhan ini udah terlalu susah saya lewati. Seakan-akan Tuhan pergi meninggalkan kita. Tahukah saudara bahwa Tuhan sejati tetap ada dalam kehidupan setiap kita? Jangan sampai kita tidak mengetahui bahwa Tuhan hadir di sekeliling kita. Jangan sampai kita tidak menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang Yakub katakan, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Seringkali kita tidak menyadari keberadaan Tuhan. Kapan kita tidak menyadari keberadaan Tuhan? Ketika masalah terlalu berat dalam kehidupan kita, sehingga kita seakan-akan berkata, Tuhan lagi jauh dari hidup saya, Tuhan gak tolong saya, Tuhan udah gak peduli dalam hidup saya. Di manakah kedaulatan Tuhan? Tahukah saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita bahwa Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang sekali-kali tidak meninggalkan kita, Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Suatu kali murid-murid juga pernah mengalami hal yang sama. Bagaimana ketika perahu murid-murid diombang-ambingkan oleh gelombang. Dan ketika itu Yesus datang berjalan di atas air, saudara dikasih dalam Tuhan. Di dalam Matius 14 ayat 26 dan 27. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Bayangkan, Tuhan yang berjalan di atas air, berjalan ke arah mereka, mereka sebut hantu. Kenapa? Karena ketakutannya terlalu besar. Kepanikan murid-murid terlalu kuat, sehingga akhirnya tidak menyadari bahwa itu adalah Tuhan. Itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi ayat 27 Yesus menenangkan mereka. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam hidup kita,
Yang perlu kita sadari adalah bukan soal seberapa besar masalah dan pergumulan kita. Yang perlu kita sadari adalah siapa yang berjalan bersama-sama dengan saya sampai dengan hari ini. Dan yang berjalan bersama-sama dengan saudara dan saya adalah Allah Immanuel. Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Dalam Matius pasal yang pertama ayat 21 sampai 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, hati-hati, akan sangat berbahaya ketika kita ngaku kita memiliki Tuhan, ketika kita ngaku kita percaya kepada Yesus, tapi kita tidak menyadari keberadaan Tuhan yang ada di sekeliling kita. Kenapa ada banyak orang Kristen gampang berbuat zina, berbuat dosa, berbuat jahat? Karena tidak menyadari keberadaan Tuhan. Ini yang seringkali ditegur oleh Yesus sebagai orang-orang apa? Munafik. Iya kan? Karena apa? Karena ngaku punya Tuhan, tapi tidak menyadari keberadaan Tuhan. Kalau orang ini mengaku punya Tuhan dan menyadari keberadaan Tuhan, maka dia gak akan gampang berbuat zina, gak akan gampang berselingkuh, gak akan mudah nyolong apa yang bukan milik punyaannya, gak akan mudah korupsi, gak akan mudah melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena dia takut kepada Tuhan. Kan orang sekarang lebih takut CCTV daripada mata Tuhan, saudara. Iya kan? Selama ada CCTV hidupnya lurus. CCTV malu buat sesuatu yang aneh-aneh. Tapi jangan pernah lupa, dimanapun engkau berada, mata Tuhan tuh melihat, saudara. Sehingga akhirnya kalau kita ngaku kita memiliki Tuhan, kita percaya keberadaan Tuhan, kita juga mesti ngerti dong, berarti Tuhan itu maha hadir. Tuhan itu ada di mana-mana. Nah itu yang saya bilang, sering kali kita nggak menyadari keberadaan Tuhan. Hari ini yang engkau yang memiliki masalah pergumulan terlalu besar dan kau berkata, Tuhan, kok kayaknya Tuhan nggak tolong saya ya, kok kayaknya Tuhan jauh dari saya. Saya mau ingatkan ada kabar sukacita buat saudara. Tuhan ada dalam hidup. Dia menantikan engkau datang kepadanya, dan dia membuka tangannya dan berkata, mari kepadaku. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepada. Saya pelajari apa yang seringkali membuat kita tidak menyadari keberadaan Tuhan. Yang pertama, yang seringkali membuat kita tidak menyadari keberadaan Tuhan ketika kita tenggelam dalam ketakutan dan kekhawatiran. Panic attack. Iya kan? Panik, ketakutan, kekhawatiran, sehingga akhirnya fokus kita hanya masalah itu aja. Masalah itu aja. Kita lupa bahwa di depan masalah itu ada Tuhan. Tapi kita menyampingkan Tuhan karena fokus kita hanya pada masalah. Demikian pula sebaliknya. Kalau fokus kita hanya kepada Tuhan, maka masalahmu akan tertutup dengan kekuasaan dan kedaulatan Tuhan. Sekarang yang menjadi keputusan kita adalah, yang menjadi pertanyaan adalah, siapa yang mau kita putuskan untuk berada di depan kita? Karena kita yang menentukan, kita mau lebih membesarkan Tuhan yang kita sembah mengatasi masalah, atau kita lebih membesarkan masalah kita, akhirnya tidak menyadari keberadaan Tuhan. Jadi yang pertama saya pelajari yang seringkali membuat kita tidak menyadari keberadaan Tuhan ketika kita tenggelam dalam ketakutan dan kekhawatiran. Dan yang kedua, karena terpengaruh dengan keadaan yang kita lihat dan kita dengar. Hati-hati sekali dengan apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar. Seringkali apa yang kita lihat dan kita dengar itu membuat kita takut. Berita-berita, keadaan terjadi seperti ini, seperti itu, akhirnya membuat kita cemas, membuat kita kuat. Belajar untuk tetapkan, teguhkan hatimu dalam hidup, imanmu dalam hatimu. Untuk apa? Untuk kita melangkah sekalipun apa yang saya lihat menakutkan, apa yang saya dengar mengkhawatirkan. Tapi saya tetap masih punya Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu dalam kehidupan saya. Ingatlah, kita adalah orang-orang yang memiliki Tuhan. Karena itu pastikan, sadari keberadaan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat berkat firman-Mu. Kami bersyukur karena kebenaran firman-Mu kami dibukakan. Kami jadi mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu hadir. Tuhan tolong kami agar kami selalu menyadari keberadaan Tuhan. Karena kami tahu masalah sepelik apapun, seserumit apapun, sesusah apapun, ketika kami memandang Tuhan,
Maka kami tahu pertolongan kami datangnya daripada Tuhan, tidak pernah terlambat. Hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada. Hari-hari ini mereka sedang mengalami masa-masa yang sukar. Hamba berdoa, Roh Kudus jamah. Roh Kudus beri kekuatan dan pengharapan. Kalau ada di antara mereka yang sakit juga, Tuhan, hamba berdoa biar Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan sempurna, sehingga mereka mengalami kuasa kesembuhan mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.